Assalamualaikum. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Kali ini Ibu akan membahas struktur cerita imajinasi dan ciri kebahasaan cerita imajinasi. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan struktur dari cerita imajinasi itu. Nah, struktur di sini terbagi dari 3 poin. Yang pertama itu poinnya orientasi, yang kedua itu komplikasi atau konflik, yang ketiga itu resolusi. Ya, yang pertama Ibu akan jelaskan yaitu orientasi. Apa sih itu orientasi, Bu? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Orientasi di sini adalah gambaran awal suatu cerita. Nah, yang dimana di dalam orientasi itu menjelaskan berupa cerita tentang apa sih? Nih, terus yang kedua siapa sih pelakunya di dalam cerita itu? Nah, terus yang ketiga di mana sih itu cerita itu terjadi? Nah, terus yang keempat, kapan sih cerita itu terjadi? Nah, itu masuknya di orientasi, adalah pengenalan awal sebuah cerita. Oke, lanjut lagi. Yang kedua yaitu komplikasi atau konflik, atau yang kita sudah sudah kenalkan, yang Ibu sudah jelasin kemarin itu yaitu permasalahan. Permasalahan yang ada di dalam cerita. Oke, itu namanya komplikasi atau konflik. Oke, yang ketiga itu resolusi. Resolusi itu penyelesaian ceritanya. Penyelesaian ceritanya biasanya resolusi ini ending ceritanya itu bagaimana? Ya, kalau misalnya di dalam cerita Cinderella, Cinderella itu bahagia dengan pangeran. Nah, itu endingnya ya, namanya resolusi. Oke, orientasi itu biasanya itu ada di paragraf pertama. Nah, orientasi itu karena dia gambaran awal suatu cerita. Nah, biasanya dan yang kedua itu komplikasi. Komplikasi itu biasanya adanya di paragraf 2 sampai paragraf 4. Kalau misalnya di dalam cerita itu paragrafnya ada 5 ya. Nah, resolusi ini, penyelesaian ini biasanya adanya di paragraf 5 atau paragraf terakhir. Oke, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri kebahasaan cerita imajinasi. Nah, di sini ciri kebahasaannya itu ada 3. Yang pertama konjungsi urutan waktu, yang kedua kata ganti, yang ketiga kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, yang pertama Ibu akan jelaskan konjungsi urutan waktu. Apa sih konjungsi? Kalian tahu nggak konjungsi apa? Oke, Ibu akan jelaskan konjungsi ya. Konjungsi itu biasanya itu adalah kata kata hubung. Nah, kata hubungnya yang biasa itu konjungsinya itu misalnya di, dari, dan, terus dan sebagainya. Ke ya, itu konjungsi biasa. Nah, di sini adalah konjungsi urutan waktu yang dimana kata hubungnya itu menunjukkan berselangnya itu eh, menunjukkan waktu gitu loh, Nak. Ya, misalnya nih, di sini ada kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, dan sebagainya. Nah, di sini Ibu akan contohkan. Dar, bunyi geledek mengeram seperti singa yang mengaum kelaparan. Cuaca berubah seketika ketika terlihat kilatan cahaya berbenturan satu sama lain dengan hebatnya. Oke, di sini mana sih konjungsi urutan waktunya ada di mana? Adalah seketika. Nah, di sini konjungsi urutan waktunya itu seketika. Paham? Oke, Ibu lanjut lagi ya. Yang selanjutnya adalah kata ganti. Nah, kata ganti di sini ada 3 juga. Yang pertama kata ganti orang.
Yang kedua, kata ganti petunjuk. Yang ketiga, kata ganti penanya. Nah, yang pertama, Ibu akan jelaskan kata ganti orang, ya. Kata ganti orang di sini, contohnya, misalnya, kata ganti orang itu kan misal nama kalian ya, misalnya Bambang, ya. Bambang eh, diganti menjadi aku. Nah, atau kau untuk orang yang menunjukkan si Bambang, ya. Kau, aku itu namanya kata ganti orang. Oke? Nah, selanjutnya kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk itu kamu misalnya mau menunjuk tukang es krim. Nah, kan kamu biasanya ngomong itu. Nah, itu namanya kamu sedang menunjukkan kata ganti penunjuk. Ini. Nah, itu namanya kata ganti penunjuk, ya. Terus, kata ganti penanya, ya. Kata ganti penanya itu contohnya apa, ya. Itu namanya kata ganti penanya. Itu namanya kata ganti. Selanjutnya Ibu akan jelaskan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke. Kalimat langsung adalah kalimat tidak langsung, kalimat langsung, Ibu jelaskan kalimat langsung dulu ya. Kalimat langsung itu biasanya di ciri-cirinya itu ada tanda petik. Tanda petik 2, Nak. Nah, tanda petik Ibu bacain ya. Tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu, titik 2 balasnya. Ya, biasanya kan kalau diceritakan ada seperti itu. Nah, kalau ada titik 2, kalau ada tanda petik di awal dan di akhir itu namanya kalimat langsung. Oke, selanjutnya kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu biasanya itu eh, si pengarang itu misalnya contohnya kamu ya, pengarang itu kamu, pengarang karena kamu yang nulis ceritanya. Pengarang itu menceritakan kisah orang lain. Nah, biasanya itu kalimatnya seperti ini. Dia menjelaskan pada Jozu tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Nah, itu namanya kalimat tidak langsung. Oke, paham ya? Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham ya. Semoga kondisi ini cepat berlalu ya, agar kita bisa bertemu di kelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.